edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Oknum Habib kembali menghina orang pribumi dengan ejekan yang tidak sopan. Memang kalau kita lihat, Habib itu sedang ceramah sambil guyonan, sambil bercanda, membuat lelucon. Terbukti beberapa jamaah yang ada di tempat itu malah tertawa kegirangan, seolah merasa terhibur dengan tingkah lelaki yang mengaku Habib itu. Dan diketahui lelaki itu bernama Habib Rifki Al-Aidrus. Melihat kejadian ini sungguh memprihatinkan, sungguh menyedihkan. Berulang kali oknum Habib kelompok imigran dari Yaman bikin ulah di negeri ini, merendahkan orang pribumi Nusantara dengan guyonan yang tidak tepat, guyonan yang kebablasan, yang tidak membuat orang senang, tapi justru malah menyinggung perasaan orang pribumi yang lain. Guyonan-guyonan yang tidak bisa melihat situasi dan kondisi, guyonan-guyonan yang sama sekali tidak menunjukkan penghargaan apalagi kesopanan. Maka benar jika dikatakan para Habib yang ada di Indonesia ini adalah kelompok masyarakat yang pada masa kolonial Belanda itu didudukkan pada kasta nomor 2. Sementara orang pribumi dijadikan kasta paling rendah. Sehingga meskipun orang pribumi itu menjadi raja, menjadi panglima perang, bahkan menjadi presiden pun bagi mereka kastanya adalah yang paling rendah. Namun anehnya, kenapa orang-orang pribumi juga mau diperlakukan seperti itu? Dihina, dilecehkan, dibuat bahan ejekan yang tidak pantas seperti itu. Kalau misal di video awal tadi dianggap ceramah, lantas apa yang didapat jamaah dari ceramah seperti itu? Hanya ejekan, caci maki, hinaan, apalagi? Maka semakin lama semakin nampak perilaku asli para Habib yang selama ini mungkin jarang terekspos ke media. Banyak kejadian yang selama ini mungkin sengaja disembunyikan dan oleh sebagian orang disalahpahami dan dianggap sebuah kebenaran. Karena yang mengucapkan itu adalah oknum yang dianggap sebagai cucu Nabi. Cucu Nabi bro, tidak main-main, bukan cucu menteri tapi cucu Nabi. Namun nyatanya bukan. Makanya benar juga ada istilah budak. Orang pribumi diperlakukan seperti budak, diperalat, dilecehkan, dan diperlakukan sesuka hati. Kemudian adanya doktrin bahwa Habib yang ahli maksiat itu lebih mulia daripada orang alim yang bukan dari kalangan Habib. Ini kan doktrin konyol dan sangat menjajah orang pribumi, menjajah harga diri orang pribumi, doktrin yang sesat dan menyesatkan. Kalau dipikir secara logika waras, rasanya tidak mungkin orang yang dihormati banyak orang, kemudian orang yang menghormati itu justru malah dibalas dengan dihina dan dilecehkan. Kecuali jika orang yang menghormati itu melakukan kesalahan sehingga harus ditegur demi sebuah kebaikan atau kebenaran. Nah ini di forum ceramah dengan seenak perut mengatakan seperti di video awal tadi pada jamaah yang ada. Kan tidak tepat dan tidak pantas. Maka ketika beberapa waktu lalu beberapa tokoh NU kok bilang suruh husnudzon saja kepada mereka para habaib Alawi, pertanyaannya yang dihusnudzoni itu apanya? Lawang jelas kelakuannya seperti itu kok minta husnudzon dan berprasangka baik, kan aneh. Dan mungkin para tokoh elit NU yang tidak setuju dengan kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu tidak tahu tentang hal seperti ini, seperti di video awal tadi. Ini baru contoh dalam hal ceramah, belum contoh dalam perilaku keseharian mereka. Kita memang bukan bertujuan menilai orang per orang, dalam hal ini adalah kepada para habaib, tidak. Kita juga bukan karena merasa lebih baik sehingga menyoroti hal-hal seperti itu, tidak. Tapi yang dipersoalkan itu jika oknum seperti itu masih dianggap sebagai cucu Nabi, kan bahaya. Kan kasihan rakyat awam, kasihan rakyat yang tertipu dengan gambaran sosok Nabi yang seperti itu. Makanya di era yang serba modern seperti sekarang ini, harusnya rakyat Indonesia, khususnya umat muslim, paham bahwa para habaib Alawi bukanlah dzurriyyah Nabi sebagaimana yang sering mereka gembor-gemborkan selama ini. Dan hal itu harus ditegaskan, harus disuarakan. Dasarnya apa? Dari perilaku dan cara bicara mereka yang tidak mencerminkan akhlak sang Nabi. Kemudian yang kedua, berdasar dari kitab nasab.
Sebagaimana kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab Habaib Ba'alawi dari Yaman itu nasabnya terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, ke-6, 7 maupun 8. Kemudian juga soal tes DNA, beberapa oknum dari mereka sebagaimana penjelasan Kiai Nur Ihya Surabaya bahwa nasab para habaib itu justru nyambung ke ras Yahudi, bukan ke Kanjeng Nabi. Jadi semua memang harus diungkapkan, semua harus diberitakan, semua harus dijelaskan ke publik agar ajaran Islam tidak rusak oleh tingkah dari oknum-oknum dari mereka. Makanya kita orang pribumi harus menyuarakan kebenaran itu, dan kita juga tidak perlu minder apalagi terlalu hormat pada mereka para habaib cuma dalam rangka menghormati gelar Habibnya. Jangan. Kenapa? Lawang jelas habaib itu bukan keturunan Nabi kok masih dihormati secara berlebihan. Dan menurut penjelasan dari Gus Fuad Pleret bahwa 85% penduduk Nusantara ini membawa darah Wali Songo, yang berarti membawa darah Rasulullah pula. Namun tidak semua silsilah dzurriyyah atau keturunan Wali Songo itu dibukukan. Yang lebih banyak itu justru malah nasab mereka malah disembunyikan karena berbagai alasan. Jadi seharusnya kita ini bangga, kita harus yakin bahwa kitalah sebenarnya dzurriyyah Nabi itu, bukan malah mereka para Habib klan Ba'alawi. Dan meski seandainya kita bukan dzurriyyah Nabi pun, kita wajib mengingkari pengakuan bahwa para Habaib Ba'alawi adalah cucu Nabi. Sekian.